Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan lanjutkan materi tentang toleransi kesalahan setelah kita mempelajari tentang keamanan sistem terdistribusi. Ini lanjutan dari keamanan ya. Jadi untuk toleransi kesalahan, kira-kira apa yang terpikir pertama? Ada dua kata, ada toleransi, ada kesalahan. Apa yang kepikiran tentang toleransi kesalahan? Apakah kita memberikan batasan? Kalau ada yang salah, ya udah ini dimaafin gitu ya. Itu ya toleransi kesalahan ya. Hah? Menyikapi apa nih? Enggak, ini kesalahannya yang terjadi di sistem ya. Kalau udah tahu ya, ada yang kepikiran tentang toleransi kesalahan di sistem? Mungkin kalau bahasa Jambinya mungkin bisa ada yang tahu mungkin. Apa? Terlambat absen. Dia di sistem ya, sistem terkomputerisasi. Ya, jadi jangan mikirnya ya ketika terlambat absen itu masih ditoleransi gitu ya. Terus telat masuk dikasih toleransi. Bukan itu. Mungkin saya ganti, kalau bahasa Jambinya mungkin siapa tahu ada yang tahu ya. Fault tolerance. Nah, ada yang tahu? Pernah dengar? Tidak pernah dengar? Orang Jambi apa bukan? Bahasa Jambi nih. Jadi fault tolerance itu bukan ada kesalahan atau ada error ya. Error atau failure ya. Failure. Kesalahan yang dimaksud sini error, failure yang terjadi di dalam sistem. Jadi yang dimaksud dengan toleransi itu bukannya kita memberikan kebebasan ketika terjadi error, bukan. Ya. Misalnya terjadi error ini, ya udah dimaafkan, bukan gitu. Justru toleransi kesalahan itu atau fault tolerance itu tujuannya adalah untuk menyembunyikan kesalahan yang terjadi dalam sebuah sistem atau error yang terjadi itu jangan sampai nampak ke usernya, jangan sampai nampak ke pengguna. Ya, lagi asik-asik buka Facebook, rupa-rupanya server Facebook kebakaran. Tidak perlu ditampilin di Facebooknya. Ya, tidak perlu tahu, pengguna tidak perlu tahu bahwa server itu kebakaran kah. Mungkin tidak nih, selama kalian pakai Facebook, selama kalian mengakses Google, mungkin tidak di Facebook atau di server Google itu terjadi apalah gitu, kebakar lah, ada prosesor yang hancur lah, atau hard disk yang hancur lah. Mungkin tidak? Sangat mungkin. Ya. Tapi apakah informasi itu sampai ke kalian? Enggak. Ya. Yang lebih benar itu jangan sampai nampak. Istilahnya kalau kita bilang aib lah. Aib. Karena kan error yang terjadi di sistem itu termasuk aib lah istilahnya. Jangan sampai nampak ke pengguna. Masa aib kita mau kita sebar-sebarin? Tidak mungkin kan? Ya, justru malah ada dampak kalau misalnya error itu terjadi, ada dampak jadi celah keamanan. Ya, contohnya nih misalnya di sebuah sistem, anggaplah kalian ke ATM lah, ke ATM. Ya, kalian ke ATM pernah tidak menemukan ATM-nya tidak bisa dipakai? Maaf, ATM sedang tidak bisa digunakan.
Ya, kira-kira dikasih tahu enggak? Satelitnya bermasalah lah, ada kabel FO yang putus kah? Enggak. Enggak kan? Cuman tampil tulisan itu baik kan? Benar kan? Iya, karena yang kayak gitu itu enggak perlu sampai tahu pengguna, ya. Apalagi kalau misalnya kalian nih anak TI bikin software ya. Kalau software itu kan ada fase development, pembangunan, dan fase production. Kalau di fase development ini tidak masalah, justru malah harus ditimbulkan kalau ada error ya. Tujuannya apa? Biar programmer gampang. Ini penggunanya adalah programmer di saat fase development. Jadi ketika mengakses sistem yang lagi dibikin itu terjadi error, itu tidak masalah ditampilkan errornya. Justru malah dibutuhkan error itu tampil. Ya biar tahu di mana bugsnya, kesalahannya di mana, di line berapa, itu perlu diketahui. Tapi kalau sudah fase production, sudah diserahin ke user, sudah di deploy, ya, ini penggunanya udah langsung eh, pengguna akhir ya, end user ya, betul itu bahasa Inggris. End user, pengguna akhir. Artinya yang benar-benar user yang menggunakan ya. Kayak saya ini Microsoft PowerPoint. Kan mereka di ngoding dulu kan, bikin Microsoft PowerPoint itu dibikin. Setelah selesai di tahap mereka baru disampaikan ke kita. Nah, saya end usernya si PowerPoint. Sama ketika kalian bangun sebuah aplikasi juga ada namanya development, ada production. Kalau production itu jangan sampai lagi ada muncul error. Ini nggak boleh ya. Terserahlah apa ada bugsnya segala macam. Yang kacau itu sampai keluar error code-nya apa 5615615 error code-nya terjadi di baris 125 di file index.php. Nah, ini bisa jadi celah keamanan ya. Apalagi sampai muncul query-nya. Query ada kesalahan query di bagian ini, insert bla 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 di bagian ini. Into bisa. Ya, ini bisa jadi celah keamanan. Makanya ketika di fase production itu jangan sampai kelihatan. Nah, fault tolerance itu bagaimana caranya meskipun terjadi error, ya errornya itu tidak do nampil, apakah kabel FO putus atau server kebakaran, tidak do nampil, tidak do muncul, bahkan pengguna itu tidak tahu, tidak sadar bahwa server ini lagi kebakar. Nah itu lebih bagus, ya lebih bagus lagi itu. Kita lagi pakai e-learning, lagi ngerjain UTS, rupa-rupanya servernya kebakar, tapi kalian tetap bisa melanjutkan mengerjakan UTS-nya di e-learningnya. Padahal servernya kebakar. Kok bisa Pak? Rupa-rupanya ketika servernya kebakar, langsung up server backup-nya. Jadi ketika kalian mengerjakan UTS di e-learning, tetap bisa dilanjutkan meskipun server utamanya kebakar. Ya, nah itu baru sistem yang bagus. Nggak kelihatan terjadi errornya, tidak kelihatan ada delay, ya itu lebih bagus. Ya. Bagaimana misalnya kalau server down, kan saya bilang yang bagus itu justru nggak kerasa di pengguna. Ya, kalau misalnya sampai muncul ketahuan bahwa Facebook down, itu masalah reputasi, ya kan? Macam mana caranya jangan sampai pengguna ini ngerasa ini Facebook kok lambat, ini Facebook kok ini, padahal lagi ada trouble di belakang, di servernya Facebook lagi ada trouble. Ya, macam mana pengguna ini tetap bisa makainya seolah-olah tidak terjadi apa-apa di servernya.
Pada lagi kebakaran besar-besar, misal. Nah, itu sistem yang bagus. Ya, ketika ini down, yang lain langsung up, sehingga nggak kerasa di pengguna. Tapi kalau justru down malah kerasa, ya itu masih nilai availability-nya masih rendah. Ya, itu ya toleransi kesalahan. Fault tolerance itu pembahasannya ke sana. Jadi kapan sistem itu dikatakan fail? Sistem dikatakan fail atau gagal apabila tidak mampu memenuhi spesifikasi teknisnya. Misalnya kayak aplikasi Facebook, kalian login nih, sudah klik tombol submit atau klik tombol login, malah tidak bisa login, bukan karena passwordnya salah, ya, malah timbulnya error atau segala macam, ya, itu yang disebut dengan fail. Harusnya setelah login itu masuk ke halaman home, ya, atau misalnya kalian buka google.com, ketik google.com, malah tampilnya Yahoo misalnya, ya, tidak sesuai. Harusnya ketika diketik google.com yang muncul adalah halaman si Google, ya. Nah, dari sisi sistem komputernya juga itu bisa terjadi failure, misalnya di bagian prosesornya kebakar lah, memorinya, IO device-nya, bahkan kabelnya atau softwarenya, ya, kabelnya putus, kabel fiber optiknya putus, itu termasuk failure, ya, yang harus ditangani di bagian fault tolerance. Macam mana caranya meskipun kabelnya putus, sistem ini tetap jalan. Nah, itu yang bagus, ya. Nah, untuk error ataupun failure itu dibagi tiga, ada diklasifikasikan jadi tiga. Yang pertama transient, intermittent, dan permanen. Yang transient itu biasanya kegagalannya kecil, biasanya di posisi klien, di bagian klien, entah salah ngeklik lah, entah salah apalah, ya, dia cuman muncul sekali baik, habis itu pas dicoba lagi tidak muncul lagi errornya. Itu disebut dengan transient. Contohnya nih ya, di e-learning biasanya nih, kalau contohnya yang di web base ya, transient ini bisa terjadi kalau misalnya kalian lagi buka website, anggaplah e-learning ya, e-learning, koneksi kalian lambat, koneksinya lelet. Jadi masih muter-muter, buttonnya sudah kalian klik, tidak ada aksi, atau mungkin malah muncul error. Akhirnya melapor, Pak ini kenapa ya error ya, Pak ini kenapa error ya. Rupa-rupanya errornya itu cuman gara-gara JavaScript-nya belum keload, belum selesai. Website itu masih muter-muter, lambang di atasnya itu masih muter-muter, artinya masih ada resource yang belum di-download ke klien, gitu. Ya, makanya ketika diklik tombolnya atau apalah gitu, diklik kok nggak ada aksi, karena memang belum seluruhnya di-download, kayak gitu. Itu biasanya terjadi ketika koneksinya lambat. Nah, contoh yang selanjutnya adalah intermittent. Intermittent ini kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang. Ya. Contoh penyebabnya adalah hubungan konektor yang longgar. Contohnya nih, radio ya, radio di mobil lah, radio di mobil. Pas mau pergi dihidupin bisa, jalan 50 meter mati, jalan lagi 100 meter dipencet hidup lagi, kayak gitu. Rupa-rupanya kabelnya yang longgar, ya. Nah, failure yang seperti itu kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, itu disebut dengan intermittent, ya. Atau misalnya inilah kabel ini, nah nih, itu termasuk failure, ya. Misalnya kadang-kadang proyektor nih tampil di sininya warna biru atau warna kuning, ya, padahal dia warna putih tapi tampilnya biru. Itu kemungkinan failure-nya ada di kabelnya lah yang longgar atau kabelnya yang tidak pas. Itu termasuk yang intermittent. Kalau yang permanen ini, kalau failure itu terjadi sampai
ke kerusakan fisik. Chipnya terbakar, prosesornya terbakar, ya, disk headnya bad sector, ya, servernya kebakaran, ya, bisa nggak dibenerin server yang kebakar? Nggak bisa lah dibenerin. Server yang udah kebakar kamu benerin, gimana caranya? Komponennya sudah angus semua. Satu-satunya cara adalah nge-replace, yang ganti baru, lem biru. Ya, laptop saya ini kebakar. Mungkin adalah beberapa komponen yang mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi ya nggak bisa dibenerin. Motherboardnya kebakar. Oh, saya mau benerin. Saya optimis saya bisa nih benerinnya. Sambungin be pakai kabel. Cubol ada be. Ya. Kalau sudah sampai ke kerusakan fisik itu biasanya solusinya adalah menggantinya. Nah, itu namanya kerusakan yang permanen, ya. Nah, tujuan sebenarnya dari fault tolerance adalah bagaimana meskipun terjadi failure, bagaimana sistem tersebut masih tetap berfungsi secara keseluruhan. Meskipun terjadi faultnya macam-macam, apakah itu kebakar, apakah ada error, dia tetap bisa running. Ya, ada dua tipenya, tipe runningnya itu. Yang pertama, nih ya, keandalan sistem itu ukurannya bisa dari sini. Yang pertama ada namanya fail silent. Sistem berhenti dan tidak memberikan respon terhadap masukan yang ada. Yang kedua, Byzantine fault. Sistem terus bekerja meskipun fault dan memberikan hasil yang salah. Contoh yang paling sederhana, kalkulator. Kalau yang disebut dengan fail silent, kalian ketik di kalkulator 5 kali 5 sama dengan dakati hasil. Ya, nggak ada respon sama sekali dari sistemnya. Itu yang disebut dengan fail silent. Dia masih bisa, diketik masih bisa, masih hidup. Tapi ketika diklik sama dengan, nggak muncul apa-apa, nggak ada respon apa-apa. Ya, nah itu yang disebut dengan fail silent. Anggaplah kalkulator ngitungnya di servernya lagi kebakar. Kalkulatornya masih bisa jalan, tapi ketika dihitung lempar ke servernya tidak ada respon. Ya, nah itu disebut dengan fail silent. Kalau yang Byzantine fault, sistemnya masih jalan. Contohnya kalkulator tadi 5 kali 5 sama dengan, malah hasilnya 125. Dia masih jalan, tapi gara-gara ada failure di belakang, hasil responnya itu salah. Ya, hasil processingnya itu salah. Ya, itu disebut dengan Byzantine fault. Dia masih ngerespon, cuman hasil responnya salah. Ya, itu masuk dalam Byzantine fault. Kemudian, nah, ada istilah namanya untuk penanggulangan fault itu kita menggunakan redundansi. Redundansi kalau di sistem terdistribusi ini bagus, tapi kalau di pemrograman database atau di basis data, redundansi itu justru dihindari. Benar nggak? Udah belajar kan basis data, redundansi data? Ini tabel mahasiswa. Ini tabel prodi. Di sini ada ID prodi. Di sini ada nama prodi. Nama prodi. Di sini ada ID, sini ada NIM mahasiswa. Di sini ada ID prodi. Di sini ada nama prodi. Nah, kira-kira dari skema database macam ini akan terjadi redundansi data. Atau jangan-jangan tidak tahu redundansi? Tahu redundansi? Nah, benar kan tidak tahu. Redundansi data
kelebihan data yang harusnya tidak terjadi, atau duplikasi data yang harusnya tidak terjadi, kelebihan atau terjadi duplikasi. Paham? Enggak. Lupa Pak, 1 tahun yang lalu Pak. Belajar basis data semester berapa? Hah? Semester berapa? Semester 3 ya? Nah, baru setahun yang lalu. Atau jangan-jangan semester kemarin? Semester 3 atau semester 4? Basis data lanjut. Belajar kan redundansi? Belajar. Kok enggak tahu? Jadi redundansi itu ada kelebihan yang tidak perlu ya. Kalau di basis data ya. Contohnya apa di sini? Bisa kelihatan enggak? Mahasiswa tuh ada NIM-nya enggak? Ada prodinya enggak? Ada ya. Kalau prodi dia ada ID-nya enggak? Ada nama prodinya enggak? Ada. Berarti enggak ada masalah Pak ya? Masalah, ada masalah nih dari desain ini. Di mahasiswa, nama prodi. Kenapa ini bermasalah? Iya. Iya, itu jawabannya. Ini tidak perlu lagi dibikin di sini. Ini yang disebut dengan redundansi. Ya. Karena di sini sudah ditaruh ID prodi. Kalau pengen tahu nama prodi dari si mahasiswa, ya bisa nge-refer ke sini. Kan ada, ini adalah foreign key. Ingat nggak foreign key? Di sini primary key. Ini ada primary key. Ya. Pak, saya mau tahu nama prodinya si mahasiswa. Di sini ada ID prodi. Tinggal di join aja nih dua tabel ini, dapatlah nama mahasiswa dengan nama prodinya. Selesai. Ya kan? Nah, ini yang disebut dengan redundansi. Oke? Nah, di sistem terdistribusi justru redundansi itu sengaja dilakukan. Bukan di bagian data, bukan. Tapi di information redundancy, time redundancy, dan physical redundancy. Memang sengaja ditambah. Kita bahas satu persatu. Contohnya yang pertama, information redundancy. Tujuannya information redundancy ini untuk memastikan informasi yang terkirim itu masih otentik, masih original. Jadi misalnya saya mengirim A di sini. Jangan sampai pas dikirim ke penerima, penerimanya malah menerima B. Bisa jadi terjadi error atau failure atau bahkan malah ada kejahatan. Ya, man in the middle. Man in the middle. Ya, yang awalnya kita ngirim A, ternyata yang nyampainya huruf B. Harusnya yang dikirim A, kirim B. Kalau saya ngirim biner 1101, di sini juga harusnya 1101. Nah, ada namanya Hamming code. Ini sengaja ditambahkan untuk mengontrol, untuk mengetahui bahwa bit biner ini tidak ada perubahan. Tidak dirubah di tengah-tengah. Jadi misalnya yang dikirim ini ada 4 bit. Ini perlu kita tambahin lagi 3 bit. 3 bit Hamming code. 101 misalnya. Jadi yang terkirim bukan cuma 4 bit ini aja, tapi 3 bit ini juga ikut. Jadinya yang dikirim adalah 7 bit. Yang dikirim 1101 harusnya yang ditampil sampai ke sini juga 1101. 7 bit. Di sini ngirim 7 bit, sini ngirim sampainya juga 7 bit. Ya. Nah, gimana Pak caranya Hamming code ini bisa mendeteksi bahwa bit-bit di sini tidak berubah atau bisa mendeteksi kalau di sini ada perubahan? Ya. Nanti kita bahas di belakang.
Ya, ini saya habisin dulu slide-nya. Itu tadi information redundancy sengaja ditambah, ya. Time redundancy itu sengaja juga ditambah waktunya, waktu eksekusi. Tujuannya apa? Biasanya ini dipakai untuk kalau terjadi transient dan untuk menanggulangi transient dan intermittent. Contohnya, saya mau request data. Request data nih. Request pertama gagal. Saya request ke server, request pertama gagal. Servernya mungkin penuh atau gimana gitu ya. Terus gimana dong? Apakah sudah selesai sampai di situ saja? Dia bakalan error. Ya, karena requestnya gagal. Caranya adalah dengan mengulang. Pertama gagal, coba lagi yang kedua. Ya, biasanya di limit. Anggaplah kita limit 5 kali percobaan. Percobaan kedua masih gagal. Percobaan ketiga masih gagal. Percobaan keempat berhasil. Dapat datanya. Di percobaan keempat. Ya, nah itu tujuannya time redundancy. Oke, nyambung? Ya, Pak, kalau misalnya 5 kali sudah dikasih batas, 5 kali ternyata enggak juga, gagal juga, ya udah, berarti sudah itulah hasilnya, ya. Berarti sudah kemungkinan ada kejadian permanen. Karena kita sudah nyoba, dugaan pertama mungkin ini transient, kita coba lagi. Ya, transient atau intermittent, kita coba lagi. Yang kedua masih gagal, coba lagi. Yang ketiga masih gagal, sampai yang kelima masih juga gagal, berarti kemungkinan memang fail, ada failure. Kayak gitu ya, entah di mananya, entah code-nya yang bugs gitu ya, dan sebagainya. Ya, kalau software bugs itu kan kita harus salah satunya melakukan upgrade version atau malah downgrade version. Jadi jangan bangga ya, wah saya pakai sistem yang terbaru. Jangan, kalian kalau misalnya jadi admin IT, divisi IT misalnya nanti di suatu perusahaan, jangan pernah selalu pengen download yang terbaru, pengen punya yang terbaru. Windows 11 sudah ada, langsung ganti Windows 10-nya. Rupa-rupanya masih banyak bugs di Windows 11-nya karena baru rilis. Ya. Jadi pilihlah stable version yang sudah stabil, yang bugsnya sudah dibenerin, nggak ada isu lagi. Nah itulah yang dipakai, ya. Jadi nyaman, kayak gitu. Ya, saya pun kalau bikin sistem itu nggak pernah selalu download yang terakhir, nggak pernah saya. Saya selalu downloadnya yang stable. Ada labelnya tuh stable version. Ya, ada yang beta version, ada yang alpha version. Kalau alpha enggak, beta lah. Beta itu masih dalam tahapan testing. Pasti banyak bugsnya itu kalau yang beta itu. Kalau sudah stable, nah itulah yang dipakai. Karena bugsnya biasanya sudah dibenerin. Ya. Terus ada physical redundancy. Ini sengaja menambah perangkat ekstra, sengaja. Ada dua tipe physical redundancy, ada active replication, ada primary backup. Kita lihat yang active replication. Misalnya ini terjadi di inilah ya, prosesor lah ya. Misalnya nih dari A mau ngirim ke B, ngirim sinyal ke B dan ke C. Nah ini sengaja direplikasi. Kalau ini terjadi failure, masih ada yang ini, masih ada yang ini, masih ada yang ini. Dalam contoh ini ada 3 replikasinya. Contoh lah misalnya, ya di sini ada voter. Voter ini berfungsi untuk mengecek. Disinilah untuk mendeteksi terjadi failure atau tidak.
dari ketiga replikasi ini. Misalnya nih, lihat di sini. Voter 1 dia menerima berapa input? 1, 2, 3. Begitu juga dengan voter 2 menerima input 1, 2, 3. 3 input dari A1, A2 dan A3. A1, A2 dan A3. Berapa inputnya masing-masing? 3, 3, 3. Di voter dia asal jumlahnya sama, berarti ini nggak ada masalah. Berarti aman sistemnya, ya. Tapi kalaupun terjadi misalnya A2 ini failure, artinya A2 ini nggak nge-supply ke sini, nggak nge-supply ke sini, nggak supply ke sini. Artinya ada berapa inputnya, cuman A2-nya failure. Artinya dia nggak nginput ke V1, nggak nginput ke V2, nggak nginput ke V3. Artinya cuman dua, sini dua, di sini dua, sini dua. Dan ini nggak masalah juga, nggak masalah. Seharusnya dia pada dasarnya efek A2 tidak berpengaruh. Kenapa? Asal nih setiap voter V1 mendapatkan dua masukan identik yang benar. Kalau dia, nah yang jadi masalah kalau di sininya 3, di sininya 2, di sininya 1. Ada yang nggak benar ini berarti. Ya. Nah, itu active replication. Tujuannya misal pun ada yang failure, ini tetap bisa jalan. Kayak gitu. Ya, contohnya A2 ini tadi failure, masih ada A1 dengan A3 yang nge-supply input. Kayak gitu. Ya. Nah, yang kedua untuk physical apa ya tadi? Redundansi, ya, dengan membuat server backupnya up, benar-benar disediakan ini server primary atau server utamanya ini yang selalu dipakai. Tapi ketika di sini terjadi failure, maka langsung akan diarahkan ke server backup, ya. Server backupnya hidup, server primary-nya hidup. Selama ini nggak failure, ini hidup, ini tetap hidup. Selama dia nggak failure, dia akan terus ke sini transaksinya. Tapi kalau seandainya ini lagi transaksi dengan klien, tiba-tiba di tengah-tengah ini failure, maka langsung dialihkan ke server backup. Dia langsung. Nah, itu yang physical backup, ya, menggunakan primary backup. Oke. Nah, kemudian ada istilah availability, integrity, dan confidentiality di dalam sistem terdistribusi. Nilai ini, value ini sangat berpengaruh. Contohnya availability, maksudnya apa? Menjamin bahwa informasi dan layanan dapat diakses, berfungsi dengan benar. Ya. Contohnya misalnya kalian buka e-learning, meskipun terjadi failure atau mati lampu, kalian tetap bisa buka e-learningnya, tetap jalan. Ya, itu yang disebut dengan availability-nya bagus. Ada yang availability-nya kurang. Misalnya hari Senin sampai Kamis bisa diakses, Jumat, Sabtu, Minggu tidak bisa diakses. Rupa-rupanya dimatiin. Ya, berarti availability sistemnya tidak bagus. Terus ada integrity. Integrity ini ngomongin keutuhan data, menjamin bahwa informasi atau software adalah lengkap, akurat, dan otentik. Ya, itu integrity. Contohnya menggunakan apa? Kalian bisa memastikan sekuritasnya, security-nya. Ya, dari sisi networknya, gimana caranya biar nggak disadap? Kalau perlu menggunakan VPN, virtual private network. Nah, kemudian ada confidentiality. Ini kerahasiaan. Penilaian yang ketiga ada di kerahasiaan. Dia menggunakan kriptografi atau enggak? Biasanya harus menggunakan SSL, apalagi kalau yang ada transaksi finansial.
Kalau di web itu ada namanya HTTPS. Nih, ya. Nah, terus, nah ini untuk akses kontrol juga diperlukan di dalam sistem terdistribusi. Tujuannya untuk apa? Menjaga keutuhan informasi, menjaga availability, menjaga integrity. Ya, gimana biar tetap available kalau misalnya kunci misalnya ruangan server, kunci ruangan servernya itu pintu servernya tidak dikunci. Apa yang terjadi? Semua orang bisa punya akses masuk. Kalau dia penjahat, dihancurinya server kita, ya. Makanya ada 3 macam untuk akses kontrol. Ada physical control, ada logical control, ada access control. Berdasarkan pengujian identitas. Kalau physical control, contohnya tadi, yang megang kunci ruangan server ini. Itu secara fisik. Server ini yang bisa akses cuman ini. Secara fisik artinya akses langsung ya, buka pintu, bukan melalui SSH ya. Atau misalnya di radionya harus ada anti airnya atau anti petir. Ya, tujuannya apa? Untuk physical control. Kabelnya misalnya ditaruh di atas atau ditaruh di bawah tanah. Kalau taruh di bawah tanah kena galian, kalau taruh di atas kena truk. Ya, macam mana caranya? Untuk physical control. Ada juga logical control. Nah, ini kalau ini dari sisi access control list, communication dan kriptografi. Ya, ini terkait keamanan. Eh, Misalnya IP-nya masa tiba-tiba berubah. Saya lagi komunikasi dengan ini, atau misalnya saya buka google.com. Google.com masa yang tampilnya Yahoo, ya kan? Gak mungkin. Ya, jadi harus ada logical control. Terus ada access control berdasarkan pengujian identitas, authentication dan authorization. Apa beda authentication dengan authorization? Apa bedanya? Apa itu authentication? Apa itu authorization? Sudah baca? Authorization. Nih hubungan antara authentication dengan authorization. Menjamin hanya pemakai yang telah mempunyai hak atau authorized user. Saya login ke Facebook. Itu authorization atau authentication? Authentication atau authorization? Yakin? Kenapa? Identitas. Kalau misalnya username dan password Facebook saya kasih ke istri saya misalnya, tolong dong loginin Facebook saya. Yang login siapa? Nah, bukan saya. Iya, username dan passwordnya saya kasih. Apakah benar yang mengaksesnya adalah saya?
Enggak, masih bisa orang lain. Kalau Facebook, contoh login Facebook itu baru sebatas authorization, baru memberikan hak akses untuk informasi. Dia nggak peduli orangnya siapa, benar nggak? Selama dia punya username dan password, login, ya kan? Klik login, maka siapa saja orangnya bisa masuk. Beda lagi kalau saya tambahin untuk login Facebook, saya tambahin lagi satu keamanan, ya, pakai kode OTP misalnya. Setelah login, nanti dia akan ngirim SMS OTP untuk memastikan benar dak yang login ini saya. Nah, itu namanya authentication. Kalau authentication itu sampai ke memastikan ini orang yang login ini benar atau enggak, orang yang bersangkutan. Kalau kayak sistem e-banking, ya kalian nginstal Mandiri Mobile Mandiri Banking, install. Saya kasih username dan passwordnya ke kalian. Username dan password ini saya kasih. Silakan aja login. Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Meskipun kalian punya username dan password, saya tambahin sidik jari saya. Jadi login saya ke apa? Ke aplikasi mobile itu pakai sidik jari. Itu untuk memastikan bahwa benar nggak orang yang lagi login ini beneran orang yang berhak, beneran orang yang memiliki ID-nya si ini, si Yofi ini beneran orangnya Yofi nggak, kayak gitu, ya kan? Kayak absensi sidik jari itu nggak bisa dititip, nitip dong, nitip absen dong, titip jari dong, jarinya dipotong, bawa, ya. Pak kan bisa Pak pakai lakban, korban film Anda. Ya, nonton film ada, wah, ada buku. Saya mau ngehack dia. Bukunya saya ambil, ada sidik jarinya nih pasti. Saya taburin bedak, saya taburin bedak, terus saya tiup. Nah, berbentuk sidik jarinya. Saya pakai lakban, saya tempel sidik jarinya, terus saya masukin, tempelin ke HP. Wah, masuk. Wah, itu hanya di film, mimpi saja. Ya, nggak semudah itu. Ya, bahkan sekarang pun sudah upgrade. Kalau dulu face recognition masih bisa dikelabui menggunakan foto. Absensi menggunakan face masih bisa dikelabui menggunakan foto. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Harus tengok kanan, nengok kiri, atas, bawah. Nggak boleh lagi. Cuman statis nggak boleh lagi. Ya, mau login pakai face, aktifin kamera. Kan kalau dulu bisa pakai foto, berhasil login, ya kan? Sekarang nggak bisa lagi, sudah harus nengok kanan, nengok kiri, atas, bawah. Ya, ada yaw detection. Jadi database-nya itu bukan cuman wajah depan saja, tapi wajah kiri, wajah dari kanan, wajah kayak gini, wajah kayak gini. Itu database-nya disimpan. Ya, jadi ketika dia mau rekognisi, dia harus melalui itu semua. Nah, accounting ini juga bagian penting, bukan accounting keuangan ya. Accounting ini bagian penting untuk merekam aktivitas jaringan dan akses ke resource. Kalau di bahasa kami itu log activity, jejak digital. Jejak digital itu nih ada di sini. Ya, sistem komputer sekarang yang mana yang nggak ada lognya? Semua ada. Ya, oke. Nah, habis ya materinya. Sekarang saya akan jelasin Hamming code. Balik lagi ke yang tadi ya.
Saya mau ngirim 1101, harusnya di sini yang terkirim adalah 1101. Saya harus sisipkan ini data. Saya harus sisipkan 101 parity code. Namanya parity. Jadi yang dikirim bukan cuma 1101, tapi ada parity code-nya juga. 1101101. Pak, ketentuannya gimana? Parity code ini. Sekarang saya contohin, ya. Masih ingat ini enggak? Ada saya kasih game ini? Belum ya? Saya bisa nebak angka yang kalian pikirkan. Belum ya? Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Salah. Oh ya, 12 ini. 13, 14, 14, 15. Siapa mau nyoba? Kamu ya. Pikirkan angka dari 1 sampai 15. Enggak. Sudah. Di sini ada enggak? Angka yang kamu pikirin antara 1 sampai 15, pilih salah satu. Udah? Sudah? Di sini ada? Di sini? Di sini? Sini? 9. Angkanya 9. Ya. Ada lagi yang mau nyoba? Bapak apal nih, yang mana yang ndak ada, yang ndak ada. Kalau angkonya banyak macam mana? Saya terusin 16. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Bisa lebih banyak lagi tuh. Saya tidak perlu ngafal. Saya bahkan nggak perlu lihat. Nih ya, urutannya kayak gini. Mau coba lagi ya. Nanti kamu sebut aja ada, tidak, ada, tidak, ada, tidak. Ya. Jadi urutannya dari sini ke sini, habis itu ke sini ke sini. Ya, siapa lagi mau nyoba? Terserah, langsung sebut aja. Ada, tidak, ada. Kalau kalau ada, tidak ada, berarti 9. Kalau ada, tidak, berarti 3. Kalau tidak, ada, tidak, berarti 6. Apa? Tidak ada 2. Gimana caranya? Tidak ada, berarti 8. Ada 15. Ada, tidak, berarti 7. Ada, tidak, 1.
Nah, pertanyaannya gimana membentuk ini? Caranya gampang ya, lihat ini aja nih. 1, 2, 4, 8. Di sini ada satu. Di sini ada dua. Di sini ada, tidak ada. Di sini ada 8. Berarti angkanya adalah 11. Tadi apa 9 ya? Di sini ada. Di sini ada, tidak. Di sini tidak. Di sini ada. 9. Nah, sekarang gimana caranya membentuk ini? Saya ajarin. Pak, ajarin Pak, mau ngoloin adik kayak di rumah. Saya ajarin. Ini untuk Hamming code. Terpaksa saya ajarin. Sebenarnya ini rahasia sulap nih. Sulap ini nggak boleh disebarin nih. Oke, gimana cara membentuknya? Jadi pertama kalian bikin aja dulu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya, kali 2. Itu tuh biner tuh. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 8, 16, 32 dan seterusnya. Ya, sampai 1024, 2048 dan seterusnya. Ya, kita contohin yang dikit aja. 1, 2, 4, 8. Ya tak? 1 ada, 2 ada, 3. 3 tuh berapa tambah berapa? Hah? 2 tambah 1. Berarti di sini bikin 2 dengan 1. 4 sudah ada. 5. Nah, 5 taruh 4 tambah 1. 6, 4 tambah 2. 6. 7, 4 tambah 2 tambah 1. Oke. 8 ada. 9, 1 tambah 8. 10, 8 tambah 2. 11, 8 tambah 2 tambah 1. 12, 8 tambah 4. 13, 8 tambah 4 tambah 1. 14, 8 tambah 4 tambah 2. 15, 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Oke. Ya. Nanti ngoloin adik lah di rumah ya. Kita balik dulu ke Hamming code. Jadi tadi sudah saya sampaikan kita mau ngirim data 4 bit. Harus disisipkan 3 bit Hamming code. 4, 5, 6, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini urutannya dari sebelah kanan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mau ngisi parity code dengan data code. Di mana posisinya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Di mana posisi si parity code-nya? Ya. Parity code itu lihat dari sini. Posisi parity code lihat dari ini. Berarti di 1, di 2 dan di 4. Ada 3 digit yang mau kita masukin. Ini 3 digit. Kalau 4 digit ya 1, 2, 4, 8. Tambah lagi ini bisa lebih panjang lagi. Ya, posisinya di 8. Berarti bit yang bisa dikirim bisa lebih banyak. Ya. Kalau saya tambahin lagi sini 16, berarti 5 bit. 1, 2, 4, 8 di posisi ke-16 nanti parity bitnya. Satu lagi. Berarti kalau 16 di tengah-tengahnya itu bisa kalian sisipin lagi untuk pengiriman data. Ya.
Nah, saya contohin yang ini dulu. Parity itu posisinya ada di sini. 1, P1, di 2, nih 2, P2, dan di 4, P4. Selebihnya inilah posisi dimasukin data. Di sini 1, 1101, 1101. Saya kasih di sini, kalau data kasih warna kuning deh. Kuning mati deh. Warna hijau. D3 ya, karena posisinya 3. Di sini D. D itu data ya. D5 di sini, D6 di sini, D7. Data yang ingin dikirim sudah disisipkan. Data yang dikirim sudah disisipkan. Tinggal kita mau menyisipkan parity code. Berapa parity code-nya? P1-nya berapa? P2-nya berapa? P3-nya berapa? Ada kesepakatan. Sebelumnya ada kesepakatan. Ada 2 jenis, ada ganjil, ada genap. Kita mau pakai kesepakatan ganjil atau mau pakai kesepakatan genap? Ganjil. Untuk apa Pak ganjil genap? Nanti saya jelasin. Coba lihat P1. P1 kita ingin mengisi nilainya. Untuk mengisi nilai P1 itu dilihat dari data yang mana saja. Nih. Ini kegunaan matriks ini. Untuk P1 kalian lihat data 3, data 5, data 7. D3, D5, D7. Nih ya, dari sini ya 357 itu. 357. Dari mana? D3. D3 itu ini. Berapa nilainya? 1. D5 itu berapa? 0. D7 1. Pertanyaan saya, ada berapa jumlah angka 1? Ada berapa? Di sini ada berapa jumlahnya? 2. 2 itu genap atau ganjil? Genap. Kesepakatan kita adalah ganjil. Maka untuk mengganjilkan jumlah angka 1, maka nilai P1 kita jadikan 1. Sehingga jumlahnya jadi ganjil. Jadi 3. Ya kan? Nah, nyambung sampai di situ guna genap ganjil. Kalau misalnya tadi kesepakatannya genap, ini ada 2, maka nilai ini 0. Ya, biar ininya tetap 2, ya. Sekarang kita lihat P2. P2 ini nilainya berapa? Dilihat dari data mana Pak P2? Lihat sini. 367, D3, D6 dan D7. D3 itu 1, D6 itu 1, D7 1. Jumlah angka satunya berapa? Ada 3, berarti dia ganjil. Kalau ganjil di sininya 0. Tidak perlu ditambah lagi angka satunya. Karena sudah jumlahnya ganjil. Sekarang P3. P3 berdasarkan P4. P4 ya. P4 itu dilihat dari D5, D6 dan D5 berapa? 0, D6, D7 berapa ini? Berarti genap kan? Kesepakatan kita ganjil, berarti ini. Oke. Nih, satunya ada 2. Berarti kan jumlahnya genap. Sedangkan ini kesepakatan kita ganjil. Biar dia jumlahnya jadi ganjil, tambahin sini 1. Jadi ada 3. Oke.
dapatlah sudah P1-nya 1, P2-nya 0, P4-nya 1. Inilah data yang dikirim. Inilah data yang dikirim 11011101. Nyambung? Nah, sekarang gimana? Parity code ini dia bisa ngedeteksi ini ada error atau tidak. Ya, ada perubahan bit atau tidak. Harusnya ya yang sampai ke sini, saya balikin lagi ke merah. Harusnya yang sampai ke sini adalah 1101101101. Ini ya, 1101101101. Harusnya yang sampai ke sini adalah ini. Sekarang anggaplah ini dihack. Ya. Case pertama dia yang diubah di ujung sini. 11011010. Ini kan berubah kan? Kasus yang kedua yang berubahnya di sini 10011000. Kita pecahkan kasus pertama. Sini ya. Nih, case pertama. Data yang terkirim 11011000. Kita mau ngecek ini benar nggak, masih ori apa enggak, masih otentik atau enggak. Kita kasih sama kayak gini, P1, P2, di sini apa? D3, data kan? Di sini P4, di sini D5, D6 dan D7. Ingat kesepakatannya adalah ganjil. Kita cek di P1. P1 itu nilainya 0. Nih parity code-nya nih yang diganti yang parity code-nya malah. Ya. Pak, apakah berpengaruh? Ya, nanti kita lihat ya. P1 itu D3, D5 dan D3, D5 dan D7. Berapa? D3 1, D5 0, D7 1. Kesepakatannya adalah ganjil. Kok ini genap? Nah, di sini udah kedeteksi adanya error. Kesepakatannya ganjil, tapi di sini malah genap. Jumlah satunya adalah 2. Berarti ini error. Kita tandai ini error. Ya. Kita cek lagi P2. P2 nilainya 0. P2 itu D3, D6, D7. D3 itu 1, D6 itu 1, D7 1. Kesepakatannya benar berarti ya. Benar kan ganjil? Berarti ini aman. P4 sorry. P4 dia nilainya 1. P4 itu dilihat dari D5, D6 dan D7. Berapa? 0, 1, 1. Ganjil atau genap? Ganjil. Berarti udah sesuai. Kan ganjil nih, 1, 2, 3. P4-nya kan 1. Ya kan? Ganjil kan? Berarti ini enggak error. Berarti dari P1, P2 dan P4 yang mana yang error? Nah, ada error enggak di sini? Ada. Nih P1. Untuk mengetahui di mana sih Pak bit, untuk mengetahui bit mana sih yang diubah oleh penjahat, lihat aja di sini.
Yang mana saja yang error, tambahin angkanya. Misalnya karena kebetulan di sini cuma P1 doang, berarti yang berubah itu adalah bit ke 1. Ini yang berubah. Benar nggak? Benar nggak yang berubah bit ke 1? Iya, harusnya ini nilainya 1. Oke, nyambung? Nyambung nggak? Nah, kita cek yang kedua. Habis ini selesai. Tenanglah. Sabar ya. Untuk kalian juga lah ini. Kalian tidak bisa jawab UAS. Saya pula yang sedih. Ini keluar nih di UAS nih. Oke, sekarang kasus yang kedua. Nih, kasus yang kedua ini 1001100. Ini P1, P2, D3, P4, D5, D6, dan D7. P1 nilainya berapa? 0. D3, D5, dan D7 nilainya berapa? 1, 0, 1. Kesepakatannya oh, 2 yang saya ubah ya. Oke. Wah, nggak bisa ini. Bentar. Kalau 2 P, P1 dan P nggak bisa dia, kalau 2 nggak bisa. Dia hanya bisa mendeteksi satu perubahan bit. Ya. Ini salah nih ya. Anggap saja ini 1 ya, yang kita ubah adalah yang bit ke-6. Ini berarti 1 ya. Saya hapus aja. Sabar ya. Ntar lagi balik. Nah, ini 1. Ini 1. Berarti P1 nilainya 1. Kesepakatan kita ganjil. Ini bermasalah atau enggak? Enggak. P2 0. P2 itu dari D6 dan D7. Berapa aja? 1, 0, 1. Bermasalah nggak nih? Bermasalah. Masalah nggak nih? Kesepakatannya adalah ganjil. Kita tandai. P4. P4 nilainya 1. Dia berdasarkan D5, D6, dan D7. D5 0, D6 0, D7. Bermasalah nggak ini? Bermasalah. Udah kedeteksi ini ada error. Tinggal nyari di bit mana dia errornya. Tahu di bit mana? Yang mana yang dilingkari? Antara P1, P2, dan P4? Yang error? P2 dan berapa? P2 dan P? Oh, macet penanya. P2 dan P4. Berapa ini totalnya? 6. Berarti di bit ke-6 dia diubah. Ini harusnya nilainya 1 di bit ke-6. Paham? Ngerti? Yang mana?
Ini tadi yang saya jelasin. Satu, dua, tiga gimana tiga? Satu tambah dua dah. Ya ini. Satu tambah dua, tiga. Tiga itu ditaruh di satu dan dua. Empat. Lima. Lima itu satu tambah. Jadi yang dilihat tuh yang angka pertamanya aja. Lima. Lima itu satu tambah empat. Berarti ditaruh di satu dan empat. Enam. Enam tuh empat tambah dua. Ditaruh di dua dan empat. Tujuh. Tujuh itu satu tambah dua tambah empat. Makanya ditaruh di tiga-tiganya. Ini cara gampang. Gampang nggak? Kalau sebenarnya cara yang natifnya itu kalian bingung nanti. Saya nggak jelasin yang cara sebenarnya. Ini cara saya aja nih. Kalau cara sebenarnya pusing, beneran pusing. Hah? Karena ini kan 7 bit cuman. Jadi nggak perlu 8. Tapi kalau misalnya 8 yang mau diikutin, berarti data yang dikirim lebih dari 7 bit. Kalau 8 bit berarti ini dilibatin 8. 9 bit tambah sini 9. Nah, yang mau dikirim 10 bit 10. Kayak gitu. Ya, tadi nanti tinggal lihat ke matriks yang di sini. Untuk urutan ininya, P1 itu mengacu kemana? 3, 5, 7, 9. P2 mengacu kemana? D3, D6, D7. Apanya? Parity bit. Uh-uh. Iya, aturannya gitu. P1, P2, P4, P8, P16, P32, P64, posisinya harus di sana. Selebihnya silakan diisi dengan data. Ya, di situ pokoknya nggak boleh. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti silakan diulang-ulang di rumah. Ya, ini videonya nanti saya upload. Kalau nanti untuk persiapan UAS silakan ditonton ya. Keluar ini nanti di UAS. Mantap ya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sampai di sini perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.